Sahabat Quran Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 akan disampaikan oleh Frater Gregorius Rizky, calon imam diocesan Keuskupan Palangkaraya. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat-sahabat Quran Marum yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Saya berharap Anda tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap bersukacita. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan pada hari ini juga kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, seorang kudus dari Ordo Fransiskan. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah bacaan pertama dari kitab Pertama Raja-Raja bab 19 ayat 19 sampai 21, dan bacaan Injilnya dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaknya kamu katakan ya; jika tidak, hendaknya kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Quran Marum yang terkasih, menjadi orang yang dapat bertindak tegas itu tidak mudah. Seringkali unsur perasaan bermain peran di dalamnya. Orang bisa mengatakan ya untuk sesuatu yang harus tidak, karena mau menjaga perasaan orang lain. Atau sering kita mencari jalan kompromi agar semua merasa aman, tidak ada konflik, walaupun disadari bahwa cara itu akan menempatkan diri setiap orang pada posisi yang gamang atau tidak jelas. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian sabda Tuhan dalam Injil yang kita dengarkan pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Quran Marum, mungkin kita pernah mengalami pengalaman yang dapat saja membuat kita terjebak bermain perasaan oleh karena banyaknya kebaikan dan pertolongan yang secara khusus kita terima dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya pernah mendengar satu cerita pengalaman dari seorang pimpinan perusahaan di mana dia dilema pada saat itu. Pada saat itu dia mengadakan penerimaan karyawan untuk melengkapi staf-staf yang ada pada perusahaan yang dia pimpin. Nah, sebelum pengumuman dia didatangi oleh salah satu karyawan yang mengikuti tes, dan pada saat itu dia membawa sejumlah makanan, bahkan dia membawa uang untuk mengadakan negosiasi dengan sang pimpinan.
Nah, kebiasaan dalam daerah itu bahwa ketika kita diantarkan sebuah makanan berarti itu memiliki maksud tertentu. Nah, singkat cerita, permintaan itu menempatkan sang pimpinan pada sebuah pergumulan untuk mengatakan ya atau tidak. Kalau dia mengatakan ya, berarti dia harus siap untuk didemo, bahkan ya diusut oleh calon-calon karyawan yang lainnya karena dia tidak berlaku adil. Tetapi jika dia mengatakan tidak, dia akan merasa tidak enak karena sudah diantarkan makanan, sudah dikasih uang. Tapi syukurlah bahwa pada saat itu sang pimpinan ini karena memiliki iman yang tegas dan teguh, dia berani mengatakan tidak untuk permintaan sang calon karyawan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, seorang kudus dari Ordo Fransiskan. Dia adalah pengkhotbah ulung yang memiliki iman yang tegas dan mengatakan apa adanya. Bahkan Santo Antonius dari Padua adalah salah satu orang kudus tempat untuk memohon bantuan jika kehilangan sesuatu. Santo Antonius Padua memiliki iman yang teguh yang selalu tertuju kepada Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Cura Animarum yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iman bukan soal perasaan. Iman adalah sebuah tanggung jawab yang menuntut sikap yang jelas dan tegas demi keselamatan banyak orang. Elisa yang dikisahkan dalam kitab pertama Raja-Raja pada hari ini memperlihatkan kepada kita sikap yang jelas dan tegas ketika ia meninggalkan orang tua dan segala sesuatu yang ada padanya untuk menjawab iya atas apa yang Tuhan kehendaki. Kita pun diajak untuk menjadi pribadi yang jelas dan tegas dalam hidup beriman kita. Kita pasti bisa karena Tuhan mendampingi kita. Kita berbahagia. Amin.